Di dunia ini, setiap orang memiliki angka di tubuh mereka. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi status sosialnya. Orang dengan angka lebih kecil boleh menantang mereka yang angkanya lebih besar. Jika menang, mereka bisa mengambil angka lawan. Namun, jika angka seseorang turun hingga 0, ia akan langsung mati. Angka ibu gadis ini akhirnya habis seluruhnya. Sebelum meninggal, ia memberikan sebuah bola angka ajaib pada gadis itu dan memintanya mencari pahlawan legendaris. Mengikuti pesan terakhir ibunya, gadis itu menghabiskan 5 tahun berkeliling ke 4 negara demi mencari petunjuk untuk menemukan pahlawan itu. Suatu hari, gadis itu tak sengaja bertemu dengan seorang jenderal. Jenderal itu mengaku dialah pahlawan yang dicari gadis itu. Saat gadis itu mendekat, ia melihat bintang putih di depan angka sang jenderal, sehingga ia yakin inilah pahlawan yang harus ditemukannya. Jenderal itu membawanya kembali ke kamp militer, tetapi gadis itu tak tahu bahwa sang jenderal sebenarnya orang jahat. Gadis itu mengeluarkan pusaka peninggalan ibunya dan hendak memberikannya pada pahlawan di hadapannya. Namun saat melihat bola angka itu, sang jenderal sangat terkejut. Orang-orang di sekitarnya pun mengangkat senjata. Melihat gadis itu tampak tak tahu apa-apa, sang jenderal menunjukkan warna aslinya. Ia menghunuskan pedang dan berusaha merebut bola angka dari gadis itu. Ia tak hanya menganggap gadis itu naif, tetapi juga langsung menjatuhkannya. Ia hendak mengantang gadis itu dan gadis itu harus menerimanya. Lalu, tangan-tangan gelap tak terhitung muncul dari tanah. Sang jenderal juga mengambil kesempatan menyerang gadis itu dan melemparkannya keluar jendela. Ia mencekik leher gadis itu hendak membunuhnya. Tangan-tangan gelap mulai mengikat gadis itu di tempat dan mengambil angkanya. Sang gadis tak mengerti mengapa pahlawan yang dicarinya bertahun-tahun tega melakukan hal kejam seperti ini. Hingga sang jenderal melepas stiker bintang di wajahnya, membuat gadis itu sadar bahwa ia bertemu dengan penipu. Jenderal pun berkata bahwa pahlawan itu telah hilang 300 tahun lalu. Suara mengejeknya melukai hati gadis itu. Gadis itu memeluk erat bola angka itu dan menjatuhkan air mata. Tak disangka seorang pria muncul di depan gadis itu, membuat semua orang terkejut. Angka pria itu adalah Min Songo. Sang jenderal tertawa mengejek. Ia menghunus pedang panjangnya dan menghempaskan pria itu. Gadis itu cemas dan bergegas memeriksa luka pria itu. Tetapi sang jenderal menariknya hingga terjatuh. Bagaimanapun ia menyerang, pria itu tak pernah berpikir untuk melawan. Saat itulah boneka di tangan pria itu jeblok yang memperlihatkan pedang tersembunyi di dalamnya. Saat pria itu mendapatkan pedangnya, kekuatan tempurnya meningkat drastis. Topeng di wajahnya berangsur pecah dan mulai terlepas memperlihatkan sebuah bintang putih. Lalu ia menghunus pedang panjang dengan angka 5.000 petungatus. Ternyata pria itulah pahlawan sejati. Sang jenderal memerintahkan anak buahnya agar menyerang pria itu bersama-sama. Tetapi pria itu tiba-tiba menghilang. Kecepatan geraknya yang ekstrim terus menimbulkan debu di sekelilingnya. Sang jenderal begitu ketakutan hingga mengayunkan pedangnya sembarangan, berteriak meminta pria itu muncul. Namun, ia tak menyangka bahwa pria itu telah berada di belakangnya. Pria itu hanya terus berjalan menuju jenderal. Tetapi wajah sang jenderal terus diserang oleh angin yang datang. Lalu pria itu mengeluarkan senjatanya dan menghantamkannya dengan keras, membuat sang jenderal terlempar. Kecepatan pria itu terus meningkat dan ia terus menyerang sang jenderal. Akhirnya pria itu melompat ke udara sambil menggendong gadis itu, lalu menghantam tanah dengan keras. Sang jenderal sepenuhnya dikalahkan dan tak bisa lagi melawan.